Polres Pati didesak untuk ungkap kasus kejahatan ras di wilayah Gabus. Ketua Aliansi Pukat Pati, Hartini Wiropajar, mendesak kepolisian dan institusi kepolisian APH lainnya untuk ungkap sindikat kejahatan ras di wilayah Gabus pada 2011 sampai dengan 2021. Hartini sangat menyayangkan lambatnya penanganan kasus yang sudah dilaporkan kepada kepolisian terkait dengan kejahatan ras, perampasan, penculikan, penyekapan, dan persekusi, aksi brutal, arogan, anarkis, dan membawa kabur anak dan istri seorang lain yang dilakukan justru oleh sindikat yang diotai oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi, oknum anggota Polsek Sukolilo Polres Pati pada tempo silam 2011. Ketidakjelasan penanganan SOP itu sangat disayangkan karena ketidakseriusan dan dugaan maladministrasi di dalam penanganan serta persekusi yang dilakukan justru oleh oknum anggota sendiri. Dengan alasan banyaknya kasus yang sama dan dalih kasus yang tidak dapat ditangani dan tidak dapat dilanjutkan karena kurang barang bukti dan saksi. Sedangkan korban menderita gangguan jiwa dan depresi maupun stres. APH seharusnya fokus pada pendalaman materi kasus, tidak melihat fokus kepada subjek. Sayangnya kasus ini tidak berlanjut dan digantung oleh kepolisian, Polres Pati oleh pihak kepolisian dan oleh kepolisian, bukan pengadilan. Dalam pertimbangan, kepolisian menutup kasus ini dan Bambang diputus tidak bersalah dan tidak membawa kabur atas anak dan istri korban atas nama Indah Wayu Widiawati dan Hilda Fitri Ayu Desmayanti. Melalui laporan-laporan ke Mabes Polri, Polda Jawa Tengah, dugaan maladministrasi dan malah disetting seolah-olah korban adalah pelaku KDRT yang dipaksakan atau faide. Seolah-olah kasus ini dipermainkan dan Polda tidak menuntaskan kasus ini. Jika tidak dapat memastikan kasus ini pada yang bersangkutan untuk melakukan pra-peradilan dan gelar perkara kembali. Korban juga mengalami gangguan kejiwaan, tekanan, depresi oleh para pihak yang dekat dengan BPM atau Bambang Permadi yang adalah putra daripada Sutomo dan Dukun Cabul Sutomo. Akan hal ini, korban yang menjadi lakon kasus ini meminta APH, aparat penegak hukum, untuk presisi, produktif, serius, objektif, dan profesional di dalam mengungkap kasus tersebut, sebab kasus tersebut telah berlangsung beberapa lama. Atas penculikan perempuan dan anak di bawah umur yang dialaminya tersebut, di mana tentu kepolisian dapat serius membongkar kasus penculikan dan persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi CS tersebut. Kasus ini harus dipertanggungjawabkan dan perbuatan yang mengarah pada KDRT ini harus dibuktikan, tidak hanya menjadi opini, sebagaimana yang disebutkan oleh para pihak termasuk adalah Polsek Winong. Apa yang dikatakan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi itu tidak dapat ditolerir dan tidak dapat dibiarkan karena itu sangat mencoreng wajah negara dan wajah kepolisian Republik Indonesia dan menciderai proses hukum yang berlanjut. Apa yang dikatakan oleh Bambang Permadi yang menyuruh orang lain bernama Besut untuk menculik dan membawa kabur perempuan dan anak istri orang agar dibawa ke rumahnya, di rumah emak, kata Bambang. Apa yang dikatakan Bambang saat itu adalah bojoiku kudu tanggung jawab, bekerja menghasilkan uang, jangan sana kemari dan tidak jelas. Apalagi pengajian-pengajian dan kuburan-kuburan. Dadi wong lanang kudu tanggung jawab, kata Bambang. Dan Bambang juga mengatakan bahwa saudara IWW sering dibawa dengan laki-laki lain selama kurang lebih 3 jam seolah-olah mengurai dan menginterogasi korban. Bambang Permadi banyak meminta keterangan dengan cara mendesak, mendiskreditkan, mencemarkan, dan menyinggung perasaan terkait kehidupan di dalam ranjang dengan IWW dan menjelaskan semua itu kebersamaannya dengan IWW dan menceritakan bahwa dia dari Karet Magelang. Sejak itu SH putus kontak dan IW tidak dapat dihubungi lagi. Dugaan mengarah kepada penguasaan atas perempuan dan anak dan kumpul kebo yang dilakukan oleh Bambang Permadi dengan IWW ini dilakukan selama bertahun-tahun.
Dugaan kuat kaitan dengan kasus lainnya. Kasus ini adalah menyeret nama seorang anggota Dewan atas nama AST dan JS, oknum anggota dan Kepala Dinas Pendidikan setempat. Atas kasus tersebut yang berkembang dengan rumor tidak sedap yang diterangkan oleh Saudara Sutopo ini masih diteliti oleh pihak kepolisian dan meminta pendalaman lebih lanjut. Materi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu kasus persekusi, perampasan, penculikan, dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri seorang, sudah dilaporkan ke berbagai lini termasuk kepada Presiden Bambang Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan Ormas se-ex Karwiden Pati. Sebagaimana laporan tindak lanjut Saudara Sholiqul Hadi kepada Presiden RI tertanggal 23 Desember 2011 perihal laporan tentang Saudara Bambang Permati, anggota Satreskrim Polsek Sukolilo Pati yang membawa lari istri dan anak saudara, Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara menindaklanjuti masalah tersebut dengan meminta penjelasan kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui surat nomor B1502 Kemsetnek /3-SR04.6/2012 yang intinya memberi penjelasan kepada Kapolda Jawa Tengah melalui surat nomor R009 Kemsetnek D3-SR-04-06 01/2012 tertanggal 18 Januari 2012 sehubungan surat tersebut di atas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Irwasum telah memberikan jawaban melalui surat tersebut yang intinya menjelaskan bahwa berkas perkara telah dikirim ke Kejaksaan Pati untuk melakukan pemanggilan kembali kepada pelapor dan saksi guna melengkapi berkas perkara sesuai jaksa penuntut umum. Hal ini tidak sama materinya, yaitu pendalaman materi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan aduan, yaitu pelaku kepada LKBH Pukat, kepada lembaga yang akan dimintai ini saat ini dirinya dan anaknya tidak pernah bertemu. Kronologi kejadian berdasarkan aduan pelaku kepada LKBH Pukat, yaitu terjadi saat dirinya dan anaknya akan makan malam dan bersilaturahmi ke rumah saudara kenalan bapaknya di daerah Mojolawaran, Gabus, dan Karaban. Dihadang oleh 3 mobil, yaitu APV Krem, Espas Krem, dan 1 mobil Avanza warna merah. Namun karena sesuatu itu tidak jelas, akhirnya mengundur dan memompa sepeda motor dan sementara istrinya ditinggal sebentar. Lalu korban bersilaturahmi ke rumah saudara Muhid. Sepulangnya dari saudara Muhid dihadang oleh beberapa orang berbadan tegap, diantaranya adalah Bambang Permati, oknum anggota Polsek Sukolilo, Polres Pati, di depan Masjid Mojolawaran Labaran Gabus sekitar jam 12.00. Jam 12.00 sampai jam 2, saudara Bambang Permati membawa kabur anak dan istri orang itu melalui kurirnya atas nama Besut. Dalam prosesi, tiba-tiba Isa ditekan dan dipukuli beramai-ramai, termasuk pelakunya adalah oknum anggota tersebut. Lalu korban diinterogasi di rumah warga desa Mojolawaran Gabus, ditanyai hal-hal yang tidak masuk akal dan didiskreditkan serta diintimidasi. Banyaknya saksi kejadian di Mojolawaran Gabus yang tidak proaktif dan memberi pendukungan saksi di dalam rangka mengungkapkan kasus ini membawa kasus ini kepada titik pendukung dan sulitnya bukti lanjutan. Kejadian penyerta bukan opini. Pasca kejadian, korban dihadang dipersekusi oleh seseorang atas nama Jayu Setianto, oknum Kepala Dinas Pendidikan Tambaromo di Jalan Antara Sugian, Kebulambang. Selain itu juga oknum akan dibunuh oleh 4 orang di depan rumah Totok Dwi HP di Jalan Merogo. Setelah itu juga korban juga dianiaya di Jalan Kopek, Karangwotan, Karangampo. Dalam kasus ini, peristiwa kemelut akumulasinya kasus ini minta oleh kepolisian untuk diungkap siapa saja otak, dalang, dan para pelakunya yang terlibat, siapa yang bermain untuk dapat diungkap catatannya dan di cross check dari pihak ke pihak apa motif dan maksudnya.
Bahkan atas kejadian ini, bila ada orang yang di dalam kasus ini terlibat di dalam rekayasa kasus persekusi, penculikan, dan penguasaan atas perempuan dan anak,